Iya. Jadi perjalanan dari Takaful sendiri udah 27 tahun ya Pak ya? Iya, Nah, iya. boleh Pak dikisahkan secara singkat bagaimana tuh perjalanan selama 27 tahun Takaful? Iya, iya, baik Mas Fikri. Jadi 27 tahun itu memang bukan waktu yang pendek ya, sudah sangat lama memang. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kehadiran Takaful Umum ini memang untuk mengiringi dari keberadaan Bank Syariah dalam hal ini yaitu Bank Muamalat Indonesia. Karena waktu itu sudah banyak ekspansi kantor-kantor Bank Muamalat di seluruh Indonesia, dan kebutuhan akan asuransi di perbankan kan juga pasti akan seiring dan sejalan ya. Ketika misalkan ada pembiayaan dari Bank Syariah, tentu polis asuransinya juga nantinya harus kompatibel juga dengan syariah gitu. Nah, jadi dari tahun 95 PT Asuransi Takaful Umum sudah melayani hampir di seluruh Indonesia pada saat itu, dan boleh dibilang banyak juga dari perusahaan asuransi lain yang kemudian belajar kepada PT Asuransi Takaful Umum yang ingin sama-sama lah untuk memajukan juga asuransi syariah. Nah, di terakhir itu tahun 2018 memang terjadi perubahan kepemilikan, Mas. Jadi pihak Malaysia sebagai pemegang saham mayoritas ingin fokus sebenarnya bisnisnya di Malaysia, sehingga untuk sektor bisnis di asuransi umum syariah itu mereka serahkan lagi izinnya. Jadi istilahnya itu voluntary exit gitu. Bukan dalam arti bahwa kita pada saat itu tuh mengalami semacam kesulitan likuiditas atau kesulitan dalam hal melakukan kewajiban pembayaran klaim, itu tidak, Mas. Jadi istilahnya dari sisi bahwa kekuatan keuangan dari Takaful Umum itu masih cukup kuat untuk membayar klaim-klaim yang ada, tapi karena dari pemegang saham mayoritas ingin fokus untuk melakukan usahanya di negara mereka ya, di Malaysia, sehingga PT Asuransi Takaful Umum kemudian diserahkan izinnya secara sukarela kepada otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian di saat itu sempat juga beberapa calon investor masuk, tapi kemudian pada akhirnya bertemu jodoh lah dengan yang namanya Koperasi Simpan Pinjam Jasa atau Kospin Jasa ya, Mas, yang pusatnya di Pekalongan. Jadi basis mereka di koperasi, terus sebelumnya juga Kospin Jasa sudah memiliki perusahaan asuransi jiwa syariah. Jadi kekurangan dari bisnis asuransi umum syariahnya kemudian dilengkapi dengan proses pengambil alihan sahamnya dari Malaysia, kemudian diambil alih oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa. Nah, komposisinya kalau boleh saya sebutkan, Kospin Jasa sendiri memegang 95% shareholdernya ya. Kemudian yang 2,5% oleh Pak Andi Arslan Junaid, dan 2,5% lagi oleh Pak Bahroji. Gitu. Dan sampai saat ini kan kemudian kita mencoba untuk melakukan proses pengenalan kembali Takaful Umum kepada masyarakat di Indonesia. Dan alhamdulillah responnya juga cukup baik, saya rasa sih, Mas Fikri. Gitu. Iya, berarti dengan adanya perubahan itu justru bisa semakin mengedepankan inovasi ya Pak ya, agar semakin bisa dikenal gitu ya, dan mengembangkan digital nggak sih Pak? Pada saat ini Takaful? Iya, betul. Jadi mau tidak mau karena kita sudah masuk ke eranya digital ya, digitalisasi gitu. Tidak hanya di perbankan, tentu asuransi juga pasti harus mengikuti, Mas. Dan kalau boleh kita merujuk pada aturan hukumnya, memang polis-polis yang berbasis elektronik itu sudah istilahnya digaji oleh para pemangku kepentingan, dan otoritas jasa keuangan juga sudah membuat aturan main bahwa polis elektronik atau e-polis itu tidak ada masalah dari sisi hukum gitu. Jadi memang harus seperti itu, kita harus mengikuti perkembangan zaman, Mas. Kalau enggak ya kita kemungkinan akan tertinggal dengan sesama industri yang lain. Gitu. Oh gitu. Jadi semakin mudah ya Pak untuk berasuransi ya? Iya, betul, memang harus seperti itu. Jadi buat teman-teman semua semakin mudah nih untuk berasuransi. Gitu. Baik Pak, untuk yang berikutnya kita sering mengenal Pak terkait dengan asuransi umum dan asuransi jiwa. Gitu. Iya. Nah, definisi dari kedua hal ini apa sih Pak gitu? Biar kita semua tahu ya. Silakan Pak. Iya. Jadi kenapa entitas bisnis asuransi
itu harus dipisah ya, Mas Vicky. Jadi izin antara asuransi umum atau general insurance dengan asuransi jiwa atau life insurance memang dalam hal ini dibuat terpisah. Nah, dari karakteristik bisnis tentu saja memang ada perbedaan, sehingga proses perizinan pun juga harus berbeda. Tidak boleh di dalam satu perusahaan yang sama kemudian melakukan dua bisnis yang berbeda. Kalau boleh saya katakan, memang karakteristik asuransi umum dengan jiwa itu memiliki sejumlah perbedaan, Mas. Yang pertama, kalau asuransi umum atau general insurance itu biasanya objek yang di-cover adalah harta benda atau properti itu ya. Jadi sifatnya yang bukan jiwa manusia gitu. Misalnya kendaraan bermotor, kemudian ada rumah tinggal, pabrik itu ya, ada jembatan, pelabuhan. Jadi semua yang terkait dengan properti. Nah, kalau yang asuransi jiwa, namanya juga asuransi jiwa gitu. Jadi yang diasuransikan adalah jiwanya manusia. Yang jiwa manusia diasuransikan, baik dia itu terhadap resiko meninggal dunia atau ketika dia mungkin usianya terlalu tua gitu. Karena masing-masing juga memiliki resiko ya. Kalau ketika orang dalam usia tertentu meninggal, kemudian istilahnya ahli warisnya kan juga masih membutuhkan adanya biaya pendidikan katakanlah ya, itu kan juga ada resiko. Tapi ketika orang hidup terlalu tua juga memiliki resiko dari aspek bahwa nanti suatu saat dia harus sudah pensiun ya, sementara istilahnya anak turunannya itu harus tetap terpenuhi kebutuhan pendidikannya. Nah, kemudian dari aspek tata cara ganti rugi juga berbeda, Mas. Kalau yang jiwa itu biasanya tidak mengenal bahwa penggantiannya itu akan disesuaikan dengan harga pasar atau harga membangun kembali, karena jiwa seseorang kan tidak bisa dinilai ya, unlimited gitu. Apakah misalkan jiwa saya dinilai 1 miliar atau 2 miliar itu kita nggak bisa mematok. Sementara kalau di asuransi umum atau general itu biasanya memang akan berpatokan kepada harga pasar atau harga membangun kembali. Misalnya kalau kendaraan kan jelas ya, harga pasarnya misalkan suatu merek tertentu di tahun tertentu itu nilainya sekian, itu jelas gitu. Nah, kemudian dari periode waktu untuk asuransi jiwa itu bisa memiliki periode yang lebih dari 1 tahun, Mas. Contoh misalkan asuransi pendidikan ya, yang nanti misalkan pemegang polisnya meninggal, kemudian biaya pendidikan dari anaknya itu akan diteruskan oleh perusahaan asuransi. Biasanya rata-rata itu 18 tahun gitu. Nah, itu juga membutuhkan perhitungan data statistik kematian gitu kan. Makanya tabel mortalitas di industri asuransi jiwa itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi sebagai referensi ya, referensi untuk membuat ketentuan tarif. Itu ada dan memang sudah dipakai oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Nah, setahu saya saat ini sudah masuk ke TMI 4, jadi tabel mortalitas Indonesia yang keempat. Nanti setiap periodik tertentu itu juga akan diupdate lagi data mortalitas ini. Jadi begitu, kalau kita pecah lagi bahwa di life insurance itu ada 2, ada asuransi jiwa berjangka, kemudian asuransi jiwa bernilai tunai. Itu juga hubungannya tadi kembali kepada jiwa manusia gitu. Nah, itu nantinya akan berkorelasi dengan definisi dari asuransi sendiri, Mas. Kalau ditanya sebenarnya asuransi itu apa, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, di situ memang disebutkan definisi asuransi yang mencakup kedua ruang lingkup tadi gitu. Jadi ada definisi pertama yang kaitannya dengan asuransi jiwa, kemudian definisi yang kedua itu terkait dengan asuransi umum. Nah, atas dasar itulah kemudian dari sisi regulasi pun harus dibuat terpisah. Jadi tidak boleh satu perusahaan asuransi itu mengelola bisnis asuransi umum sekaligus asuransi jiwa gitu. Jadi harus terpisah gitu, Mas, dalam hal ini. Kalau itu ada di Indonesia saja atau bagaimana Pak regulasi pemisahan itu? Iya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi kalau dulu itu di Malaysia, setahu saya itu mereka menganut
istilahnya itu komposit. Bisnis asuransi yang sifatnya komposit. Komposit artinya digabung gitu, Mas. Satu perusahaan itu boleh dia sekaligus menghandle bisnis asuransi umum dan jiwa gitu. Katakanlah PT Asuransi A lah misalnya di Malaysia itu langsung tuh di bawahnya ada dua bisnis gitu. Tapi semenjak adanya Financial Service Act itu di tahun 2013, ketentuan tentang komposit itu juga kemudian dirubah, Mas. Jadi harus dipisah memang secara regulasi. Bahwa yang tadinya itu satu perusahaan bisa mengelola dua jenis bisnis tadi, sekarang harus dipisah juga gitu. Jadi saya lihat memang pada akhirnya sama antara bisnis di Malaysia, asuransi di sana dengan di Indonesia itu sama, jadi harus terpisah. Sehingga di negara mereka itu juga perusahaan asuransi yang dulunya misalkan hanya satu akan membuat semacam mungkin anak perusahaan gitu ya. Jadi yang satu mengurus asuransi jiwa, satu lagi asuransi umum. Di Indonesia juga banyak yang seperti itu gitu. Jadi judulnya yang di depan sama, tapi nanti mungkin belakangnya ada live-nya, satu lagi yang general. Itu menunjukkan bahwa memang dua-duanya itu harus terpisah secara bisnisnya gitu. Seperti itu, Pak. Untuk gambaran kita semua, Pak, boleh dikasih berapa contoh produk mungkin ya, Pak? Iya. Kita semua nih, apa yang umum gitu ya, apa yang jiwa gitu. Iya, jadi kalau yang asuransi jiwa itu kan berarti mengcover terhadap kerugian keuangan yang dialami oleh ahli waris karena pemegang polis atau tertanggung katakanlah meninggal dunia ya. Dalam contoh ini misalkan suami istri terus punya anak gitu kan. Ketika si kepala keluarga ini meninggal, maka tentu saja pihak istri maupun anak itu akan mengalami kehilangan keuangan gitu. Karena tidak ada yang menafkahi ya itu, Mas. Karena meninggal gitu. Nah, di situ kemudian bisa diatasi dengan namanya asuransi jiwa berjangka gitu. Misalkan periodiknya 5 tahun katakanlah, dengan premi misalkan 500.000 per tahun. Di tahun ketiga pemegang polis meninggal, maka nanti si ahli warisnya ya tergantung nanti di polis akan disebutkan siapa, apakah istri atau anaknya, akan mendapatkan penggantian santunan istilahnya yang sudah ditentukan di polis gitu. Itu untuk yang asuransi jiwa. Kemudian dengan berkembangnya industri perbankan itu juga ada efeknya, Mas. Sebagai contoh misalkan ada debitur yang dia menerima kucuran kredit dari bank ya, sebagai kreditur banknya itu, kan di situ juga ada risiko, Mas. Ketika misalkan kredit itu baru berjalan sekian tahun, terus debiturnya meninggal, tentu saja si pihak bank itu memiliki risiko. Risikonya apa? Yaitu sisa pinjaman itu tidak bisa dikembalikan lagi. Karena belum tentu juga ahli waris kan sanggup, Mas, dalam hal itu. Nah, sehingga disitulah hadir juga asuransi jiwa juga, yang namanya asuransi jiwa kredit. Jadi nanti akan dihitung ketika seseorang meninggal dunia di tahun kesekian, maka berapa sih sebenarnya sisa cicilan yang belum dilunasi. Itu dua contoh yang simple ya. Kalau yang asuransi umum lebih banyak lagi ya. Yang mungkin sederhana itu misalkan asuransi kecelakaan diri, itu juga bisa di asuransi umum, bisa sebenarnya di life insurance juga bisa dua-duanya, tapi tata cara penggantian kerugiannya yang nanti akan berbeda. Nah, di sekitar kita juga ada juga asuransi yang terkait misalnya dengan properti, rumah tinggal misalkan, itu masuk di asuransi umum. Terus kendaraan bermotor juga masuk di asuransi umum. Jadi semua hal yang terkait dengan benda yang bisa dilihat secara fisik itu pada dasarnya bisa diasuransikan. Itu porsinya asuransi umum. Kemudian yang menyangkut jiwa manusia itu di asuransi jiwa gitu. Tapi ada irisan memang, Mas, irisan. Jadi di undang-undangnya sendiri juga disebutkan khusus untuk asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri itu boleh dikelola baik oleh asuransi umum maupun asuransi jiwa. Khusus yang dua ya. Tapi selebihnya harus kembali ke habitatnya masing-masing gitu. Nggak boleh saling cross gitu istilahnya, nggak boleh. Gitu, Mas. Jadi memang kehadiran kedua asuransi ini ya saling melengkapi juga ya, Pak, pada akhirnya. Iya, betul. Saling melengkapi. Karena misalkan contoh ya, misalkan saya ingin mengajukan pembiayaan ke bank syariah gitu.
bank itu sendiri tadi memiliki resiko, misalkan ketika saya meninggal dunia maka pihak bank itu bisa jadi akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengembalian dari pinjaman gitu ya. Terus yang kedua, misalkan ada pembiayaan kendaraan bermotor, itu kan juga tidak sepenuhnya akan menjadi hak milik dari debitur ya, kalau masih dalam jangka waktu cicilan. Ada kepentingan bank terhadap sisa cicilan yang belum berjalan. Kalau yang debiturnya tentu yang sudah kita bayarkan gitu ya. Jadi proporsionalnya itu ada gitu. Nah, dua-duanya saling melengkapi. Biasanya di dalam satu pengajuan pembiayaan ke bank itu ada 2 formulir asuransi, Mas. Satu untuk asuransi jiwanya, yang kedua adalah untuk asuransi atas objek pembiayaan gitu. Jadi memang betul saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman semua banyak pilihan ya Pak sebenarnya Pak. Mau asuransi jiwa, asuransi umum kayak gitu. Jadi tinggal bagaimana kita memahami gitu ya. Oh, asuransi jiwa seperti ini, asuransi umum seperti ini. Jadi teman-teman semakin yakin nih ya untuk daftar asuransi. Seperti itu Pak Fajar. Mungkin Pak Fajar ada yang mau disampaikan lagi sebagai closing statement atau penutup gitu Pak. Ya, asuransi itu istilahnya sesuatu yang memang pentingnya itu kadang-kadang ketika sudah kejadian gitu Mas. Misalkan banyak juga cerita yang saya dengarkan ketika agen berusaha untuk meyakinkan si calon peserta ternyata belum bersedia karena menganggap berbagai hal ya, baik karena masih dipertanyakan mungkin faktor halal haramnya atau mungkin belum ada biaya atau dana lain. Ternyata sebelum masuk ke peserta asuransi itu udah jadian meninggal misalkan, itu baru mungkin sadar ahli warisnya, oh ya ternyata penting juga nih yang namanya asuransi. Sehingga dalam hal ini memang jangan dianggap bahwa asuransi itu sebagai sebuah biaya atau cost, tapi memang itu sesuatu yang akan melindungi dari diri kita maupun aset kita sendiri, Mas. Seperti itu. Dan kalau di teori financial planning kan memang sudah disebutkan juga ya, porsi-porsi dari hasil income kita itu akan dikeluarkan untuk pos mana saja kan ada di situ. Ada kebutuhan pokok misalnya 50%, kemudian yang 30 katakanlah untuk kita berekreasi atau yang lain gitu. Nah, yang 20 itu bisa nanti dialokasikan baik untuk investasi maupun untuk proteksi. Sehingga nanti kita itu tidak sayang gitu. Misalkan sudah kita berusaha payah nih untuk mencari rezeki dan kita sudah punya aset-aset tapi tiba-tiba harus kita menyesal karena tidak diproteksi dengan mekanisme asuransi. Iya. Artinya dengan kemudahannya ada, harusnya semakin orang itu semakin untuk berbondong-bondong ya Pak, berasuransi gitu ya. Dan juga untuk kepentingan pribadinya juga sebenarnya ya. Karena pada akhirnya di asuransi kita akan saling menanggung ya, saling bergotong royong itunya untuk bisa menyiapkan masa depan agar tidak terjadi resiko yang itu bisa menghambat dirinya untuk bisa bersurvive atau bisa hidup di masa yang akan datang kayak gitu. Iya betul. Begitu Mas, dan jangan lupa juga bahwa sebenarnya asuransi itu bukan sesuatu hal yang kayak mahal gitu sebenarnya. Karena dihitungnya sebenarnya terbilang ya terjangkau lah sebenarnya. Apalagi sekarang ada model juga micro insurance, jadi khusus memang untuk kalangan yang punya penghasilan menengah bawah. Oke, siap. Makasih banyak Pak Fajar untuk ilmunya pada podcast kali ini. Teman-teman semua, kita sudah menekan banyak hal ya terkait dengan asuransi dari sejarah sampai dengan produk-produknya. Semoga teman-teman semakin terinspirasi, bisa mengambil ilmu dan juga jangan takut untuk berasuransi teman-teman semua, karena itu akan bisa melindungi teman-teman di masa yang datang. Makasih banyak sekali lagi untuk Pak Fajar. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya, di podcast Pojok Takapul. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.